kalimat ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifa wal khamisa, hadha du'a alaihim bil halak. Ini ternyata adalah doa Rasulullah kepada mereka kebinasaan. Nasallallahu salamul afiyah. Semoga kita enggak masuk di dalam hadis ini. Ketika Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ternyata ini doa Nabi kebinasaan kepada mereka. Jangan katakan kalau Nabi ini memiliki akhlak yang jelek. La. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang luhur dan tinggi. Adapun Nabi tatkala mengatakan demikian, ini menunjukkan, mengingatkan begitu bahayanya, begitu nanti kebinasaan dan kehancuran yang didapatkannya. Abdud dinar, abdud dirham wal qatifa. Maka Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran bahwa ternyata orang yang terlalu cinta menggantungkan diri kepada dunia akan bisa terjatuh pada syirkun khafi. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang dia beribadah kepada Allah hanya di tepi, setengah-setengah. Ini jadi ada begitu. Jadi masuk Islam tidak kafah, beribadah beragama ya sudah ya, yang penting saya ya sholat aja dah. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti ini tidak ingin memperkuat keimanan dia, tidak ingin bagaimana faham terhadap agamanya. Jika dia ditimpa, ya kalau dia mendapatkan bagian kebaikan ya dia tenang. Tapi jika kemudian dia ditimpa sebuah fitnah yang tidak mengenakan, maka akan berubah. Ya, alangkah meruginya dunia dan akhirat kalau yang seperti itu posisinya. Ya, nah maka oleh sebab itu bahkan Allah tabaraka akan mempersulit urusan-urusan dia sampai ketika dia mendapatkan duri dan semisalnya dia tidak sanggup untuk mencabut yang ada pada badannya. Ketika dia sakit akan semakin terpuruk. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salatil maghrib Masjid Al-Muhajirin IKMS yang saya cintai dan saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, atas taufiknya. Pada malam hari ini Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan ibadah, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah yang akan memberikan sebuah kebahagiaan dan keselamatan kepada siapapun yang menempuh jalan tersebut. Dan orang-orang yang mereka berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Rabbnya, maka berarti dia telah tahu bagaimana kedudukan Rabbnya. Dia takut dengan kedudukan Rabbnya, sehingga dia akan bisa menahan hal-hal yang akan menggelincirkan dia dari jauhnya dia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya bagi mereka orang-orang memiliki sifat yang demikian tadi, pantas baginya adalah tempatnya adalah surga. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Rabbnya. Nah, orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, dia tahu persis, dia kenal dengan Rabbnya Jalla Jalaluh, maka dia kenal akan rububiyahnya. Allah lah yang menciptakan segalanya.
Allah pula yang mengatur semuanya. Allah pula yang telah menguasai semua makhluknya. Dan Allah pula yang telah menjaga dan memelihara semua makhluknya. Allah tidak pernah letih, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Maka ini makna mengenal Rabbnya. Demikian pula dia mengenal Rabbnya dalam makna bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, sehingga tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dikala dia beribadah, dikala dia tunduk, dikala dia mentaati, dikala dia membutuhkan permohonan, dikala dia butuh bantuan dan pertolongan, dikala dia butuh hidayah, dikala dia butuh pula penyembuh, maka dia hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula dikala seseorang dia takut dengan kedudukan Rabbnya, karena dia kenal dengan Rabbnya, maka dia kenal Rabbnya dalam arti bahwa Allah punya nama-nama yang baik. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia, maka tentu dengannya dia akan semakin dekat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia sanggup untuk menahan dari hawa nafsunya, keinginan-keinginan yang akan menggelincirkannya, keinginan-keinginan yang akan melupakan dia dengan Rabbnya, akan aturannya, akan tuntunannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sesungguhnya pantas bagi dia tempat kembali. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla tentunya dengan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah merupakan taman di antara taman-taman surga, taman di antara taman-taman surga, yang dimana bahwa majelis ilmu, qala Allah qala Rasul, bifahmi salaful ummah, maka adalah menjadi sebab-sebab Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita terus bagaimana berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu, orang-orang yang belajar, orang yang cinta kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala kita pula berharap bahwa pendidikan karakter manusia, maka itu hanya ada ketika dia mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Keadaan sebuah negeri, keadaan sebuah rumah tangga dan apapun, maka itu tatkala terjadi permasalahan, carut marut, terjadinya kericuan dan kebimbangan, maka berarti perlunya untuk introspeksi diri, bagaimana sikap dia terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah jaminan yang memang disabdakan oleh manusia yang terbaik, manusia yang tidak berbicara karena hawa nafsunya, as-sadiqul masduq, dia jujur dan dia percaya. Maka Nabi ingatkan kepada kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya. Dan diperintahkan kita untuk memegang, kita sebagaimana menggigit dengan geraham kita dengan pegangan yang kuat supaya semakin kuat. Maka jika kalian memegang teguhnya, kalian imani, kalian cintai, kalian fahami, kalian amalkan dan praktekkan, maka lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan juga dalam riwayat yang lain, walay yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud, Quran dan Sunnah tidak akan pernah terpisah sampai nanti mendatangi dalam telaga surgaku atau di dalam telagaku. Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW yang dimana hadis adalah merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan bacakan hadis tentang di antara tipe manusia yang akan celaka karena dia adalah hamba dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Rasulullah bersabda, celaka, binasa hamba dinar, celaka, binasa kata Nabi, hamba dirham, celaka, binasa hamba qatifah. In u'tiya radiyah, jika dia diberi maka dia senang, maka dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda, jika dia tidak dikasih, tidak diberi, maka dia pun tidak senang, dia tidak ridho. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya pada nomor hadis 2886. Hadal hadis ini fi talibid dunya, tentunya berkaitan kepada mereka orang yang hanya hidupnya mencari dunia. Alladzi yatlubu dunya faqat, orang yang memang hanya mencari dunia saja. Wala yuridul akhirah, orang ini, hamba ini, manusia ini, orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat. Sementara kita telah ketahui ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ini adalah kesenangan yang menipu dayakan. Ad-dunya al-hayatu fana, dunia ini adalah kehidupan yang akan selesai, habis. Sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya kata Allah fan, makanya disebut dengan kehidupan yang fana, artinya habis, selesai, bubar. Ini kehidupan dunia, dan akan kekal abadi wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka tidak ada di dunia ini yang kekal abadi. Tidak ada kehidupan dunia ini yang akan terus menerus hidup. Itu keadaannya. Kalau sudah demikian, bahwa kehidupan dunia ini akan habis, demikian pula adalah mata'ul ghurur. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka disebut dengan bahasa kita alam baka, karena dengan kalimat baqo, kehidupan yang kekal abadi. Adapun dunia, kehidupan yang sementara. Sehingga Rasulullah SAW belum mengingatkan kita kembali bahwa tidaklah dunia bagiku adalah semisal seorang musafir yang lagi menempuh sebuah perjalanan yang memang ketika itu dalam keadaan musim panas. Ketika dia menempuh sebuah perjalanan, tentunya orang musafir itu ada tujuan, tentu ada maksud yang hendak dia capai, namanya dia musafir. Ketika dia berjalan, ketika dia menempuh sebuah perjalanan,
terutama terlebih dalam keadaan musim yang panas, saifiyah, maka kemudian dia terasa haus, maka dia terasa capek, maka dia singgah, nazil yasir, dia singgah sementara untuk minum, untuk beristirahat. Setelah itu kemudian dia lanjutkan. Dan itulah hakikat kehidupan dunia. Sehingga kehidupan kita di dunia ini, kalau bahasa orang kulon, hanya mampir ngombe. Hanya kita ini sebentar saja. Dan itulah sebenarnya yang dimaksudkan hakikat kehidupan dunia. Tetapi ternyata ada di antara manusia yang mereka celaka. Karena apa? Karena memiliki sikap yang tidak benar dan tepat di dalam dia memahami dan mensikapi kehidupan hakikat dunia ini. Maka Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah wal khamisah. Ini celaka hamba uang, karena dinar, dirham adalah mata uang ketika itu, dan sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qatifah wal khamisah adalah permisalan tentang perhiasan berupa pakaian ataupun baju. Nah, wa innama hamhu dunya, yang Rasul mengatakan celaka tersebut orang yang memang cita-citanya, angan-angannya hanya dunia, dan dia tidak pernah bercita-cita, berangan-angan tentang perkara agama, tentang perkara din. Akan tetapi cita-citanya, pikirannya, persepsinya hanya urusan dunia. Fa in u'tiya syai'an min ad-dunya, maka jika dia diberi dunia sedikit mungkin, radhiya anillahi azza wa jalla, maka dia baru ridha dengan Allah azza wa jalla. Wa radhiya anin nas, dan dia pula juga ridha, senang dari manusia. Wa illam yu'ta minha, tapi jika dia enggak diberi sama Allah dari dunia, fa innahu yaskhatu 'ala Allah, maka dia marah kepada Allah. Wa yaskhatu 'ala nas, dia marah kepada manusia. Hadza dinuhu darahimuh, karena memang ini adalah agama, ideologi, keyakinan, persepsi dia, dan inilah hakikat dirham dia. Nabi ketika mengatakan ta'isa artinya halaka. At-ta'su ma'nahu al-halak was-sukut. Ketika Nabi mengatakan ta'isa artinya apa? Adalah dia binasa, dia akan jatuh terpuruk. Dan Allah pun berfirman tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru fata'asal lahum, dan orang-orang kafir Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 8, dan orang-orang kafir fata'asal lahum, mereka akan jatuh terpuruk, mereka akan binasa bagi mereka, yakni halakan lahum, kebinasaan bagi mereka orang-orang kafir. Kalimat ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifa wal khamisa, hadha du'a alaihim bil halak. Ini ternyata adalah doa Rasulullah kepada mereka kebinasaan. Nasallallahu salamul afiyah. Semoga kita enggak masuk di dalam hadis ini. Ketika Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ternyata ini doa Nabi kebinasaan kepada mereka. Jangan katakan kalau Nabi ini memiliki akhlak yang jelek. La. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang luhur dan tinggi. Adapun Nabi tatkala mengatakan demikian, ini menunjukkan, mengingatkan begitu bahayanya, begitu nanti kebinasaan dan kehancuran yang didapatkannya. Abdud dinar, abdud dirham wal qatifah. Limadha sammahu abdan? Kenapa orang tadi disebut dengan hamba uang,
hamba baju, hamba duit, hamba uang. Kadang pula kita ingat namanya Abdul Butun, hamba yang hanya memperbesar perut. Maaf, barangkali mungkin yang kebetulan Allah hadirkan gemuk perutnya ya, jangan baper, mohon maaf ya. Jadi yang dimasukkan di situ apa? Pikirannya hanya perut. Atau mungkin Abdul Fulus, hamba yang memang fulus dan fulus. Kadang dia punya kaidah fil fulus mulus, ma fil fulus mampus katanya. Ya kayaknya fulus itu aja mulus semua. Gak ada fulus, ya sudah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa disebut dengan mereka adalah hamba? Li'annahu 'allaqa qalbahu biha. Dia disebut hamba uang, hamba duit, hamba semuanya karena sebab hatinya yang terikat dan terpaut dengannya. Ini yang dimaksudkan. Fasarat ka'annaha hiya rabbuh. Maka seakan-akan duit, seakan-akan dunia ini Rabbnya, Tuhannya. Nasallallahu salamul afiyah. 'Allaqa qalbahu biha. Maka dia terikat dan terpaut hatinya dengannya. Fasara musta'abadan laha. Maka dia diperbudak dan dijadikan budak oleh uang dan oleh dunia. Wasyairu yaqul, ada seorang ahli syair, dia mengatakan, ata'atu matami'i fasta'abadatni walau anni qani'tu lakuntu hurra. Aku taati, aku ikuti seluruh ketamakan dan kerakusan yang ada pada diriku, maka akhirnya menjadikan aku diperbudak dengannya. Maka oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, di mana Rasul mengatakan qad aflaha man aslah, man aslam, sungguh berbahagia orang yang muslim. Wa ruziqa kafafan, rizkinya diberikan kecukupan oleh Allah. Wa qanna'ahu bima atah, dan dia memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Lawan qanaah apa? Terlalu rakus, tamak bahasa kita. Nah, jadi ketika seseorang dia mentaati, mengikuti seluruh keinginan apa yang ada pada dia tentang dunia, maka akhirnya dia dijadikan apa? Diperbudak dengan dunia itu. Kemudian walau anni qani'tu lakuntu hurra, seandainya sungguh bahwa aku ini qanaah, menerima dengan pembagian Allah yang Allah berikan kepada aku, maka sungguh aku menjadi manusia yang merdeka. Jadi hamba yang merdeka, maka dia punya persepsi tentang hakikat dunia. Fahadha ar-rajulu hammuhu dunya. Inilah orang, seseorang yang memang bahwa cita-cita dan keinginannya, pikirannya hanya dipenuhi dengan dunia. In u'tiya minha radhiya wa madahun wa athna. Jika dia dikasih dari dunia, maka dia senang, dia ridho, dia puji, dia sanjung. Wa illam yu'ta, jika kemudian dia tidak dikasih dengan dunia, maka dia kemudian murka, dia marah. Sebagaimana kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana mereka kaum munafikin. Kaum munafikin disebut dengan munafikin, penyakitnya namanya nifaq. Dan nifaq itu adalah penyakit hati. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, bagaimana seseorang itu bisa tahu, punya rem yang pakem di dalam dirinya ketika Allah Rasulnya menyatakan sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara duanya adalah perkara yang masih samar. Ketika dia jauhi, maka akan menjaga dirinya dan agama dia, kesempurnaan takwa dia. Maka itu hati, jadikanlah hati itu sehat dan selamat. Kalau berpenyakit, salah satunya penyakit itu apa? Nifaq. Berarti kita harus sembuhkan. Allah sebutkan, wa minhum may yalmisuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'taw minha idahum yaskhatun.
surah At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka kaum munafikin, karena kalau antum buka di dalam surat At-Taubah namanya surat Al-Bara'ah, ya, kisah-kisah perang Tabuk, kisah-kisah bagaimana kaum munafikin membelot, bagaimana ciri-ciri mereka. Sampai di sana ada ayat orang-orang yang memiliki nifak yang akbar, nifakul i'tiqadi. Kita nggak boleh mensolati jenazah dia, kita nggak boleh berdiri di atas jenazah dia. Kenapa? Nifakul i'tiqadi, karena keyakinannya yang nifak, penyakitnya. Dan di antara mereka adalah orang yang memakimu ya Muhammad fi sadaqat, tentang sedekah. Ini juga berkenaan tentang karimah, ini juga berkenaan tentang sedekah. Maka jika mereka dikasih darinya, baru dia senang, baru puji-puji. Tapi jika dia tidak dikasih darinya, maka langsung saja dia marah, murka. Faridahum wa sakhatahum muta'alliqun bil mal. Berarti kaum munafikin, orang yang diceritakan dalam Quran ini, mereka ternyata ridho, senangnya, mereka benci dan marahnya hanya urusan kaitannya dengan harta. Yang dia ridho, dia marah ya kepada harta. Hadza munafiq. Ini adalah penyakit nifak dan orang munafik. Wa abdud dinar wa abdud dirham. Dan ini hamba yang senantiasa terikat dengan uang dan uang. Maka Allah berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. At-Taubah ayat 59. Dan seandainya sungguh mereka itu puas, ridho, senang dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya kasih, kemudian mereka mengatakan Allah telah memberikan kecukupan kepada kami, bukan manusia yang beri cukup kepada kami, bukan manusia yang bisa ngasih makan kami. Betul, kami memang usaha ikhtiar mencari maisha, mungkin saja ada yang berjualan, ada mungkin jadi anak buah, tapi hakikatnya bukan itu yang ngasih, karena itu hanya sebab. Allah yang memberi rezeki. Dan kita harus yakin, wa ma min tabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang ada di atas muka bumi ini, walaupun mungkin binatang yang melata di muka bumi ini, maka rezekinya di tangan Allah tabaraka wa taala. Allah sudah tetapkan rezeki ini. Tidak ada yang orang mengatakan rezekimu nanti akan ditutul ayam. Ya, cuma kalau kita kemudian salah tidurnya, ya, artinya mestinya itu untuk mencari maisha, tidur, ya, itu beda. Ya, artinya rezeki kita nggak akan mungkin direbut sama siapapun. Bahkan Allah akan sempurnakan rezeki kita sebelum kita nanti wafat. Jadi itu harus yakin. Jadi masya Allah ya, hidupnya roha, tidak pernah kemudian hasad, tidak pernah kemudian iri, dengki, enggak. Karena dia faham betul bagaimana, masya Allah, memahami tentang hakikat rizki, hakikat kehidupan dunia, karena dia mengenal Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau demikian tadi, sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh, kami tentunya akan diberi oleh Allah, ya, dari karunia-Nya. Demikian pula Rasulullah SAW juga akan menyenangi kita. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami hanya kepada Allah kami berharap. Nah, itu ciri orang beriman, lawannya yang sebelum ayat sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya 58, setelahnya 59. Fahadha fihi dhammut tam' fi dunya. Ini adalah celaan bagi orang yang rakus, tamak terhadap dunia. Wa annal insan la yaj'alu ridahu wa ghadabahu li dunya. Dan sesungguhnya manusia jangan sampai menjadikan senang, ridho, benci, murka
semua dikaitkan dengan dunia. Wa innama yaj'alu ghadabahu wa ridahu li dinihi. Mesti kalau orang itu ridho, ketika kemudian seseorang itu tidak suka, benci, mestinya karena dibangun karena kebenaran, karena agama. Walillahi azza wa jalla, dan karena Allah azza wa jalla. Amma dunia, adapun kehidupan dunia kita tahu dan semestinya yang kita harus raih seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Maka carilah oleh kalian wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dari karunia apa-apa yang Allah berikan kepada antum untuk akhirat. Tapi jangan kalian lalai, lupakan nasibmu, bagianmu untuk dunia. Tapi jangan dibalik. Kita hanya ingin meraih kebahagiaan dunia, yang kita tahu dunia adalah qalil, sebentar. Ada pun kehidupan akhirat baka kekal abadi. Ini kebalik. Jadi mestinya semua dinilai untuk akhirat. Kita cari, dan dunia hanya menjadi sebab-sebab kita untuk mendapatkan, meraih kehidupan akhirat. Sehingga oleh sebab itu tentu orang yang diberikan harta oleh Allah lebih banyak dengan orang yang diberikan harta ya cukup. Tentu kisosnya, tentu hisabnya ya lebih lama orang yang duitnya banyak. Ya apa tidak? Lah iya. Bukan berarti orang tidak mau duitnya, tidak mau harta, ya orang cari. Itu hanya sebab. Taib. Adapun terhadap dunia, an u'tiya minha syai'an akhadhahu, jika Allah memang beri kita dengan usaha ikhtiar, dengan apapun macam-macam menurut bidang kita, qul kullu ya'malu ala syakilati, katakan ya Muhammad, silakan kalian berbuat, bekerja menurut bidang antum masing-masing. Kalau memang bidang dia, ahli dia, pakar dia, memang ngajar, yang ngajar. Tak mungkin semua akan diayahi, semua akan dipegang, tak mungkin kan? Nah, dan begitulah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, diambil. Wa illam yu'ta minha syai'an fa innahu yaqul, jika kemudian kebetulan Allah mungkin kasih tapi sedikit, atau mungkin ada sesuatu yang kurang, dikatakan hasbiyallah sayu'tinillahi min fadlih, Allah mencukupkanku, Allah akan berikan kepadaku dari karunia-Nya. Nah ini ya, maka Nabi SAW apabila beliau membagi harta sebagaimana ghanimah, ya, ghanimah itu harta rampasan perang, harta rampasan perang, karena memang ketika itu memang terjadinya perang yang disyariatkan. Ada memang pula harta ghanimah, harta rampasan perang, tapi karena tidak perlu berperang, tidak perlu kemudian dalam arti berhadapan-hadapan, namanya fa'i. Disebut dengan harta fa'i itu ya harta karena sebab memang itu daerah miliknya orang-orang kafir harbi, yang memang ketika itu dia ya aman, sudah nggak akan perang saja, tapi aku kasih apa yang menjadi milikku, itu namanya fa'i. Tapi jangan punya pemahaman orang yang berbeda dengan pemahaman kita dianggap harta fa'i. Nasallallahu alaihi. Maka Rasul kasih kepada siapa? Orang yang di'afil iman, iman yang masih lemah. Ya, untuk apa? Yata'allafu al-munafikin wa yu'tihim wa yukthiru lahum. Maka untuk melunakkan hati mereka karena masih lemah. Orang yang baru masuk Islam dikasih mereka, bahkan bagian mereka lebih banyak. Beda dengan orang-orang Ansor, ya, sehingga wala yuti khiyar sahabat syai'ah, bahkan Rasul nggak pernah ngasih kepada sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah kuat iman dia. Kenapa? Karena Rasul serahkan agama dia sudah kuat, keyakinan dia sudah kuat. Li'annahum la yaghdabuna idza lam yu'tau al-imanihim, li-imanihim, karena mereka tidak akan pernah marah, tidak akan ya macam-macam apabila tidak diberi. Karena apa? Keimanan mereka.
Adapun orang yang masih lemah imannya, Rasul khawatir kalau kemudian mereka kembali murtad, sehingga Rasulullah SAW pula memberi dalam rangka apa? Ta'liful qulubuhum, untuk melunakkan hati-hati mereka. Dan hadis ini pula mengajar kita apa? Fahadha fihi wara. Ini juga mengajar kita apa? Sifat wara terhadap dunia, itu intinya. Ya. Nah, kita cari dunia, kita bekerja, tapi jangan dibalik-balik. Tetap kita tahu ada rambu-rambu. Karena itu semua akan berkah. Keberkahan itu untuk kita, keluarga kita, dan semuanya. Badan kita pula akan diberkahi oleh Allah. Keluarga kita juga akan diberkahi oleh Allah. Kalau kita juga tahu rambu-rambu sama. Kalau rambu-rambu dibuat oleh mungkin dinas perhubungan, ya kan? Ada merah, kuning, ya, atau merah, kuning, hijau, sudah kita tahu. Kalau antum langgar aja, ya sudah, itu posisinya. Karena apa? Itu menjadi sebab. Nah, dan wajib atas manusia tidak terlalu terikat dirinya terhadap dunia, sehingga menjadikan ridho marahnya hanya dunia. Ya, mestinya dia terikat dirinya, tergantung dirinya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar. Wa amma dunya idza utiya minha syai'an halalan, ya, dan adapun dunia apabila dia diberi dari sesuatu sedikit dari yang halal, ya sudah, ya, maka dia terima, ya. Nah, fa innahu ya'khudhuhu wa yasta'inu bihi ala ta'atillah. Dunia yang kemudian dia dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah bagian untuk membantu dia taat kepada Allah Taala. Jika tidak diberi, maka dia mencukupkan bagaimana menjaga agama dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini membedakan antara ahlud dunia wa ahlud din, dan ini menganjurkan sifat wara, dan kemudian mengingatkan bagaimana hati agar tidak terikat dan tamak rakus terhadap dunia. Nah, jadi itu 8 menit ya. Baik. Barakallahu fikum. Hadis tadi ternyata juga menjelaskan kepada kita bagaimana ternyata seseorang itu bisa terjatuh kepada syirkun khafi, syirik yang samar. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau memberikan syarah kitab Al-Kabair Al-Hafidz Al-Imam Al-Zahabi. Ya, jadi ini berbahaya yang seperti itu. Kenapa demikian? Ya tadi, ya, yang dimana disebutkan bahwa cita-cita dia hanya memperbaiki, membaguskan bajunya, kendaraannya, ya, dan yang lainnya. Bahkan mungkin saja menurut dia itu lebih besar, lebih penting. Mungkin saja dibanding sholat, mungkin saja dibanding yang lainnya, ya, dari ibadah kepada Allah Taala. Maka seperti ini, seakan-akan apa? Tadi disebutkan di awal, seakan menjadi robnya dia. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran bahwa ternyata orang yang terlalu cinta menggantungkan diri kepada dunia akan bisa terjatuh pada syirkun khafi. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang dia beribadah kepada Allah hanya di tepi, setengah-setengah. Ini jadi ada begitu. Jadi masuk Islam tidak kafah, beribadah, beragama, ya sudah ya, yang penting saya ya sholat aja dah. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti ini tidak ingin memperkuat keimanan dia, tidak ingin bagaimana faham terhadap agamanya. Jika dia ditimpa, ya kalau dia mendapatkan bagian kebaikan, ya dia tenang. Tapi jika kemudian dia ditimpa sebuah fitnah yang tidak mengenakan, maka akan berubah, ya,
alangkah meruginya dunia dan akhirat kalau yang seperti itu posisinya. Ya, nah maka oleh sebab itu bahkan Allah tabaraka akan mempersulit urusan-urusan dia sampai ketika dia mendapatkan duri dan semisalnya dia tidak sanggup untuk mencabut yang ada pada badannya. Ketika dia sakit akan semakin terpuruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini Ustaz, apa hukumnya jika menginap di tempat yang ada berhala? Menginap. Ini pertanyaan masih umum nih ya. Bisa jadi kalau mungkin saya akan lebih perluas, kita ngontrak rumah yang kebetulan ada makbad. Makbad itu kalau bahasa di sini sanggah ya. Karena memang bukan miliknya orang muslim. Ini bagaimana posisinya? Ya diusahakan kalau penting itu tidak menghadap kiblat ketika antum sholat. Karena adapun itu kan sudah nggak difungsikan. Ya itu terserah yang punya saja. Ya alhamdulillah kalau bisa boleh untuk ditutup sementara, alhamdulillah. Ya jadi kalau kita sholat ya jangan pas di makbad tadi, apapun berhala, tempat ibadah dan yang lainnya. Ya jadi seperti itu. Ya maka intinya. Adapun bagaimana kalau di hotel, mana ada di sini yang tidak ada makbad penyanggahnya, semuanya ada kalau di Bali. Ya, nah maka yang demikian ya pilih yang tidak ada makbadnya, yang tidak ada berhalanya. Hatta kemudian antum mungkin juga ketika safar kemana, di sana juga ada patung-patung. Ya sudah bisa diinggirin, bisa dipindah. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi jangan kayak Nabi Ibrahim nanti. Antum dimarah sama yang punya nanti. Wes potong saja. Waduh, ruwet urusannya nanti. Gitu ya. Nah, terlalu semangat. Ya artinya karena itu haknya orang, izin, sah dengan nasihat, alhamdulillah, iqamatul hujjah. Ya. Nah. Mohon nasihatnya bagi orang yang selalu kesiangan sholat subuh dan tidak sholat di masjid padahal tidak ada uzur. Yang pertama, mungkin saja terlalu begadangnya terlalu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Yang penting lagi memang semangat dia ingin bangun. Ya, hatta yang insya Allah orang yang biasa, yang alhamdulillah dia cinta terpaut hatinya dengan masjid. Insya Allah walaupun mungkin ketika suatu saat ada mungkin acara, mungkin ada safar, ya dibangunkan oleh Allah. Yakin itu. Allah ketika ya mungkin yang ketiga juga ya pakai alarm. Waduh, alarm sudah 3 tidak bangun-bangun. Nah ini ada masalah. Hatinya yang bermasalah. Maaf mungkin karena kurang zikir dan banyak maksiat. Ini biasanya. Saya sendiri mengalami begitu. Terutama apa kalau ya, alhamdulillah kita bisa untuk istiqomah untuk salat malam ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kenapa kok berat sekali? Ya berarti ada sesuatu. Sama kita juga begitu. Ketika kita malas ke masjid langkah untuk dia itu berarti ada masalah konsleting dalam hati kita. Makanya istighfar banyak, berdoa jangan lupa. Gitu ya. Nah, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.